Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Nah, kegiatan pagi ini aku awali dengan menjemur pakaian. Ini sekitar jam 8 ya teman-teman, jam 8 pagi. Dan lihat untuk cuacanya hari ini tuh, pagi hari ini tuh sangat cerah banget. Jadi video ini tuh diambil waktu hari Senin ya teman-teman. Nah, ini adalah kegiatan aku selepas aku udah nganterin anak aku sekolah. Jadi aku gercep banget untuk cuci pakaian. Dan sebenarnya kalau untuk cuci pakaian ini, kalau misalkan kita gercep gitu ya, ini tuh pagi-pagi udah langsung dijemurin gitu. Cuma karena ketunda-tunda akhirnya untuk menjemur pakaiannya ini agak sedikit siangan gitu ya teman-teman. Di sini aku jemur pakaiannya tuh nggak terlalu banyak sih, karena ini kan pakaiannya setiap hari aku mencucinya ya, jadi alhamdulillah nggak begitu numpuk. Biasanya kalau udah 2 hari aku nggak cuci pakaian, itu mesin cucinya itu nggak muat untuk ngegilingnya. Makanya aku setiap hari untuk cuci pakaian ini. Nah, di sini untuk aku jemur pakaian di area sini kan nggak terkena sinar matahari ya teman-teman, dan nantinya mau aku pindahin ke yang di bagian dekat sawah itu terkena sinar matahari pagi. Dan ngomongin sinar matahari pagi, ternyata sinar matahari pagi itu banyak manfaatnya ya teman-teman. Salah satunya adalah dapat memperbaiki kualitas tidur, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, mengatasi penyakit kulit dan menurunkan resiko penyakit kanker, serta manfaat yang lainnya masih banyak ya teman-teman. Dan sepertinya bagus banget ya teman-teman sinar matahari pagi, apalagi di saat sekarang ini banyak banget orang-orang yang terkena bapil atau batuk pilek. Nggak ada salahnya kalau misalkan pagi-pagi kita itu berjemur di bawah sinar matahari, karena kan sinar matahari itu banyak banget manfaatnya. Nah, oke, di sini tuh aku udah selesai untuk menjemurnya, dan di situ aku pindahin untuk jemuran aku yang tidak terkena sinar matahari. Jadi aku pindahin ke tempat yang terkena sinar matahari. Dan di sini lanjut aku mau masak ya teman-teman. Jadi di sini tuh masakan aku tuh masakan menu tanggal tua. Karena pas aku bikin video ini aku belum terima uang bulanan dari pas suami ya teman-teman. Jadi ini masih di menu masakan tanggal tua. Nah, di sini tuh aku ada beli satu ikat kangkung harganya 3.000, kemudian aku juga beli ikan peda. Aku beli ikan peda itu satunya itu harganya 3.000, dan itu aku belinya dua. Jadi untuk ikan peda itu harganya 6.000 ya teman-teman. Dan untuk total belanjaanku kali ini yaitu cukup Rp9.000. Alhamdulillah kalau untuk perbawangan serta cabenya itu aku belinya mingguan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk belanja hariannya cuma ikan dan sayuran aja. Nah, di sini aku mau masak menu yang sederhana, tapi ini tuh alhamdulillah udah nikmat banget ya teman-teman. Apalagi di tanggal tua kayak gini, ini kan untuk uang belanjanya pasti sudah mulai menipis, dan kita wajib banget untuk mengakali bagaimana caranya kita itu masih bisa masak masakan yang enak walaupun di tanggal tua ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku menu masakan ini tuh menu masakan kampung, menu masakan yang aku suka dan suami juga suka. Kalau untuk anak-anak, aku tuh biasanya suka nyetok telur atau nugget gitu ya teman-teman di kulkas, karena mereka biasanya nggak suka dengan ikan peda atau ikan asin kayak gini. Nah, ini aku udah persiapkan untuk bumbu ikan pedanya, cukup diiris-iris aja ya teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget untuk nguleknya kalau untuk masak ikan peda kayak gini. Dan sebenarnya kalau untuk ikan peda kayak gini, aku dulu pernah lihat ya, orang tuh cara mengolahnya ada juga yang dipepes kayak gitu, dan aku pernah nyobain juga, memang enak banget ya teman-teman. Tapi untuk, mepes ikan peda ini aku tuh agak bingung, soalnya untuk daunnya itu agak susah ya untuk nyari di sini. Dan kalau untuk keseringan minta sama tetangga, aku juga nggak enak ya teman-teman. Makanya di sini untuk ikan pedanya aku mau tumis aja. Dan ini juga aku persiapkan untuk bumbu tumis, sayur kangkungnya. Dan untuk bumbu tumis kangkungnya ini aku tuh nggak pakai tomat ya teman-teman, jadi cuma bawang merah, bawang putih, sama cabe aja.
aja, itu pun cabenya itu nggak pedes gitu ya teman-teman. Nah di sini aku punya satu pete, ini adalah pete yang sebelumnya aku beli, jadi kemarinnya lagi aku beli ya teman-teman, karena itu tuh 5.000 dapat 2 gitu. Yang satunya udah habis, kemudian ini tinggal sisa satu, nanti aku mau campurin aja ke ikan pedanya. Ini tuh benar-benar enak ya teman-teman, jadi aku udah lama banget nih nggak makan ikan peda kayak gini, dan ternyata memang enak banget. Nah ini aku mulai ke proses memasaknya ya teman-teman, dan aku juga udah yakin banget nih bahwa teman-teman juga udah pada ahli banget untuk masaknya. Jadi bila ada kesalahan dengan cara aku mengolah untuk masakan aku, mohon maaf ya teman-teman. Dan aku juga mengucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu support aku di saat aku udah down banget untuk nge-YouTube, tapi masih banyak dari teman-teman yang ternyata itu masih ngasih aku semangat gitu, nyemangatin aku untuk aktif lagi di YouTube ini, insya Allah ya teman-teman. Nah kemarin juga aku tuh waktu up video yang sebelumnya, itu siangnya itu aku langsung bikin video lagi ya teman-teman. Dan videonya itu ya video ini ya teman-teman, jadi harusnya ini aku uploadnya itu hari Selasa, tapi ternyata pas hari Selasa itu anak aku sakit ya. Akhirnya anak aku tuh nyampe sekarang nggak sekolah teman-teman, jadi udah sekitar 4 hari ini dia sakit panas tinggi. Itu tuh udah berobat, sebenarnya udah berobat, cuma nggak tahu kenapa ya untuk obatnya itu kayaknya nggak mempan gitu, untuk panasnya juga nggak mau turun. Akhirnya aku tuh ada kepikiran untuk ngurut anak aku gitu ya teman-teman, soalnya pas anak aku yang pertama juga dulu pernah kayak gitu, jadi dia itu panasnya nggak mau turun gitu, panas aja ternyata kan ada yang keseleo gitu. Dan memang biasanya untuk anak seumuran anak aku, biasanya itu mereka itu nggak mau ngomong ya teman-teman kalau misalkan mereka itu habis jatuh atau apa gitu. Apalagi kan anak aku nih sering banget main ke rumah tetangga, mungkin habis lari-larian jatuh atau apa, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk sekarang untuk panasnya itu udah mulai hilang, udah mulai berkurang ya teman-teman. Jadi mungkin tinggal pada sakit aja badannya, dan semoga aja cepat pulih kembali dan cepat ceria kembali ya teman-teman, karena kalau lihat anak nggak ceria itu kayaknya gimana ya, ke kitanya juga kayaknya rungsing gitu. Makanya kalau lihat anak ceria itu kayaknya seneng banget, tapi kalau ini nggak ceria udah beberapa hari ini kayaknya akunya yang rungsing ya teman-teman. Dan ini kepanjangan banget ya teman-teman aku curhatnya, akhirnya masakan aku tuh udah mateng aja, dan aku juga yakin banget kalian juga udah bisa ya untuk masaknya. Di sini tuh aku masak ikan peda, tumis ikan peda campur pete. Ini tuh enak banget ya teman-teman, dan satunya itu ada tumis kangkung, itu favorit banget, favorit emak-emak banget. Karena di samping harganya murah meriah, kadang si kangkung ini juga bisa dijadiin untuk lalapan gitu ya teman-teman, direbus aja, kemudian juga dicocol gitu pakai sambal, itu udah enak banget. Dan ini aku numis kangkungnya itu biasanya nggak pernah matang-matang ya teman-teman, jadi cukup setengah matang aja, dan alhamdulillah ini udah selesai aku masaknya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau bikin cemilan, jadi ini tuh waktunya itu kejeda ya teman-teman, kejeda 1 jam kayaknya, karena pas aku bikin video ini anak aku tuh nangis, makanya aku tunda dulu. Nah kira-kira teman-teman udah pada bisa nebak belum nih aku mau bikin cemilan apa? Jadi tadi itu aku udah panasin untuk airnya dulu ya teman-teman, baru kemudian aku masukkan untuk gula merahnya dan gula putihnya. Dan tidak lupa juga untuk menambahkan garam biar rasanya itu lebih gurih dan enggak hambar gitu. Nah ini aku langsung aja masukin untuk si ubinya. Jadi di sini tuh aku mau masak kolak ya teman-teman. Jadi keinget deh bulan puasa kalau bikin kolak kayak gini ya teman-teman. Masya Allah rindu banget ya dengan bulan puasa Ramadan. Dan ini airnya udah mendidih. Kemudian untuk si ubinya juga itu udah empuk. Baru di sini aku masukkan untuk nangkanya. Ini tuh bener-bener wangi banget ya teman-teman. Jadi si wangi nangkanya itu bener-bener berasa banget. Dan lanjut di sini aku masukkan untuk santan karanya. Di sini aku pakainya santan instan aja ya teman-teman biar lebih praktis. Dan ini tuh hasilnya enak banget, manis banget.
Cuma nggak terlalu manis juga karena aku tuh nggak suka banget sama yang terlalu manis gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah matang. Di sini aku langsung aja mau matikan untuk kompornya. Dan nanti aku mau cobain gitu ya teman-teman, aku mau ngambil sedikit aja ke mangkuk gitu. Kemudian juga untuk kolaknya nanti aku simpannya itu di wadah panci kayak gini aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk menu masakanku hari ini tuh udah selesai aku masak semua beserta cemilannya. Di sini aku mohon maaf ya teman-teman jika masih banyak kekurangan di dalam video ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di videoku selanjutnya. Bye.